Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Cristiano Dai, NIM 72200391. Saya berasal dari Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah alumni SMK Negeri 1 Atambua, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Alamat kampus saya berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Yogyakarta. Di sini ada 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah variabel dan tipe data, yang kedua operator dan jenjang operator, yang ketiga adalah ekspresi, yang keempat adalah input dan output, yang kelima adalah percabangan, dan keenam adalah perulangan. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu variabel dan tipe data. Pertama adalah tipe data. Sebenarnya ada banyak tipe data, tetapi sekarang saya akan menjelaskan tipe data yang banyak digunakan. Pertama adalah tipe data bit, strong, integer, dan long. Tipe data ini bisa menampilkan suatu bilangan bulat. Yang kedua adalah tipe data float dan double. Tipe data ini bisa menampilkan angka desimal yang ada komanya, misalnya 2,1, 3,1, dan lain-lain. Yang ketiga tipe data adalah tipe data boolean. Tipe data boolean itu hanya bersifat dua, yaitu true dan false. Yang keempat adalah char. Char itu adalah untuk menampilkan karakter, tapi yang diupdate dengan tanda petik 1. Apa itu variabel? Variabel itu adalah merupakan untuk tempat menyimpan suatu nilai atau suatu data. Variabel itu datanya bisa berubah-ubah karena yang namanya saja variabel itu bervariasi. Di sini saya akan membuat contoh program tentang tipe data dan variabel. Baik, di sini kita akan membuat suatu program sederhana tentang tipe data dan variabel. Di sini saya memakai 3 tipe data, yaitu integer, double, dan boolean. Kita coba int. Di sini variabelnya saya memakai nilai. Kalau double saya memakai variabel angka, dan boolean saya memakai variabel a. Di sini adalah contoh. Ini adalah tipe data int, adalah tipe data double, dan tipe data boolean. Sini int itu saya memakai variabel nilai, double saya memakai variabel angka, dan boolean saya memakai variabel a. Ini int ini adalah angka bulat, double sini angka desimal, dan boolean ini hanya bisa menghasilkan bersifat dua, yaitu true dan false. Sini saya akan memasukkan nilai 2, dan nilai double itu nilai angka, merupakan tipe data double, jadi harus memakai koma, misalnya 3,1, dan boolean a sama dengan nilai lebih besar angka. Oke. Jadi di sini nilai itu adalah variabel nilai adalah angka 2. Itu adalah integer, jadi angka bulat. Kalau variabel angka adalah 3,1 itu adalah angka double yang adalah angka desimal. Kalau boolean itu memakai nilai lebih besar dari angka, itu karena akan menghasilkan nilai false atau true. Di sini coba nilai sini saya akan merubahnya menjadi angka, dan di sini adalah a. Oke, coba kita jalankan.
Di sini hasilnya nilai adalah, untuk menampilkan nilai adalah 2, angka adalah 3.1, dan boolean A adalah false karena nilai lebih besar dari angka. Coba kita lihat, nilai itu 2 adalah lebih besar dari 3.1, adalah false. Jika kita ubah nilai lebih kecil dari angka, kalau kita jalankan pasti akan true karena nilai 2 lebih kecil dari 3,1. Itu saja contoh program sederhana dan penjelasan tipe data dan variabel dari saya. Kita lanjut yang kedua. Operator di sini ada operator aritmatika, operator unary, operator pengerjaan, operator hubungan, dan operator logika. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu mencakup perkalian, pembagian, sisa bagi, tambah, dan kurang. Yang kedua itu adalah operator unary. Operator unary itu mencakup plus, min, dan unary not. Plus ini adalah untuk peningkatan dengan nilai tambah 1, dan kalau min ini adalah peningkatan dengan nilai kurang 1. Yang ketiga adalah operator pengerjaan. Operator sama dengan, misalnya A sama dengan B plus C, kalau operator sama dengan, dan seterusnya. Operator plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan sisa bagi sama dengan. Dan saya beri contoh untuk kali, misalnya A kali sama dengan B, jadi itu adalah A sama dengan A kali B. Jika juga untuk bagi, misalnya A bagi sama dengan B, berarti A sama dengan A bagi B. Oke, yang keempat adalah operator hubungan. Operator hubungan itu adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini operator hubungan itu dia bisa dipakai kalau kita memakai tipe data boolean, karena ini adalah menghasilkan true atau false. Nomor 5 adalah operator logika. Ini and dan or. Di sini juga operator logika sama seperti operator hubungan, harus memakai tipe data boolean, karena di sini dia akan menghasilkan nilai true atau false. Oke, kita lanjut ke programnya. Ini adalah contoh program yang saya buat untuk menghemat waktu, jadi saya sudah ketik memang untuk saya jelaskan. Di sini saya memakai 2 operator, yaitu operator aritmatika dan operator pengerjaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu operator aritmatika. Baik, di sini saya memakai tipe data int, variabel a, b, c, dan variabel hasil. Di sini saya akan menampilkan hasil dari C sisa bagi B. Jadi C sama dengan 13, sisa bagi 5. Oke, sini sisa bagi itu adalah, misalnya saya memiliki 13 barang dan saya akan bagi ke 5 orang. Jadi saya membaginya adalah satu orang 2 barang. Maka 2 kali 5 adalah 10 dan sisanya 3. Berarti adalah nanti hasilnya adalah 3. Baik, di sini saya akan, ini adalah untuk menampilkan atau outputnya. Saya X dulu. Oke. Di sini adalah operator pengerjaan. Pengerjaan itu tadi sama seperti yang saya sebut itu, A plus B sama dengan A sama dengan A tambah B. Oke, di sini saya akan menampilkan juga yang outputnya A. Oke, mari kita run coba. Oke, ini adalah hasil dari operator aritmatika. Jadi 13 sisa bagi B 5. 13 sisa bagi 5 adalah 3, karena satu orang 2 barang, jadi 5 kali 2 adalah 10 dan sisanya adalah 3. Ini operator pengerjaan. Jadi A tambah sama dengan B berarti sama dengan A tambah B. Jadi A sama dengan A tambah B. A nya 2, B nya 5, jadi 7.
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang operator logika. Ini adalah operator logika memakai dan atau. Oke, kita masuk ke program. Oke, di sini saya sudah membuat program. Di sini saya memakai tipe data ini INT, variabel mobil Kijang, mobil Avanza, dan mobil Ferrari. Di sini kita akan melihat dulu. Saya memakai boolean untuk menampilkan true atau false. Di sini boolean A. Mobil Ferrari lebih kecil dari mobil Avanza. 70 lebih kecil dari 90, true. Dan mobil Avanza lebih kecil dari mobil Kijang, hasilnya true. Kalau true dan true, mari kita lihat di tabelnya. Jika true, x-nya true, y-nya true, maka kita kan memakai operator dan, yang operator logika dan, jadi hasilnya true. Oke, hasilnya true, boolean A true. Oke, yang boolean B adalah mobil Ferrari lebih kecil mobil Avanza, true juga. Dan mobil Avanza lebih besar dari mobil Kijang, ini false ini. Jadi coba lihat, false, true dan false, maka hasilnya true dan false, hasilnya false. Jadi maka kalau kita jalankan boolean A dan boolean B, berarti boolean A tadi adalah true, boolean A adalah true, boolean B adalah false, maka hasilnya adalah true. Oke, coba saya hapus dulu. Oke, jalankan. Oke, ini adalah true, ini adalah false, ini boolean B adalah false. Di sini true dan false, hasilnya adalah false. Oke, true dan false, hasilnya adalah false. Oke, kita berikan. Ini saya akan hapus ini n. Saya hapus, coba hapus dulu untuk saya menjelaskan yang or atau. Oke, sini boolean D itu adalah mobil Ferrari lebih kecil dari mobil Avanza, adalah true. Dan mobil Avanza tidak sama dengan mobil Kijang, karena mobil Avanza tidak sama dengan mobil Kijang, berarti false. Berarti true. Jadi true dan true, maka hasilnya adalah true dan true. Kalau ini or, tadi kan n sudah, sekarang or. True dan true, maka hasilnya true. Boolean E adalah mobil Ferrari lebih kecil dari mobil Avanza. Mobil Ferrari lebih kecil dari mobil Avanza adalah true, dan mobil Avanza adalah mobil lebih besar dari mobil Kijang, itu adalah true. True dan true, hasilnya true. Oke, kalau kita run ini nanti hasilnya boolean D dan atau boolean E, true atau false. O adalah true, boolean D true, boolean E adalah true, maka true or true sama dengan true or true, or-nya adalah true. Oke, or-nya adalah true. Oke, mungkin begitu saja untuk penjelasan tentang operator. Ini saya akan melanjutkan tentang jenjang operator. Oke, baik, kita akan lanjut ke jenjang operator. Di sini saya sudah menampilkan tabelnya untuk jenjangnya. Jenjang yang paling tinggi adalah jenjang pertama, jenjang 1, dan yang terakhir adalah jenjang 16. Oke, di sini ada beberapa operator tanda kurung. Yang kedua adalah misalnya operator unary not, unary plus plus, unary min, dan lain-lain. Ini operator aritmatika itu bisa dari operator aritmatika perkalian, pembagian, dan sisa bagi itu jenjangnya ketiga, dan operator aritmatika pertambahan pengurangan di jenjangnya keempat. Oke, supaya kita mengingat waktu, kita lanjut ke program. Di sini saya akan memakai
data int hanya adalah 2, d nya adalah 2, b sama 10, dan c sama dengan 13. Oke, sini adalah jenjang operator. Oke, jenjang operator. Oke, ini adalah int hasil. Saya akan menampilkan hasil dari kurung C kali B bagi plus A. Oke, dari di sini adalah hasilnya. int hasil itu sama dengan, jadi ini C nya, ini tanda kurung ini dikerjakan dahulu karena dia adalah jenjang yang pertama, tanda kurung. Yang pengerjaan kedua adalah plus A ini, karena ini adalah jenjang kedua. Ini operator unary dengan tingkatan tambah 1. Oke, yang ketiga adalah operator aritmetika pembagian. Oke, kalau kita jalankan ini sysout. Ini adalah untuk menampilkan hasil. Oke, disinilah adalah 43, karena C kali B adalah 130 bagi 3. Di sini 43. Tapi ini hasilnya ada koma-koma. Kalau misal memakai kita ke tipe data double. Oke, coba jelaskan. Ini integer. Ini tetap int. Ini yang diubah jadi double. Oke, kita jalankan 3,0. Baik, kita masuk ke topik yang ketiga adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu adalah segala sesuatu yang di dalam program itu menghasilkan nilai. Bisa variabel, bisa konstanta, dan lain-lain sebagainya. Oke, mari kita masuk dalam ke program. Di sini saya sudah membuat program memakai tipe data double. Dan di sini A sama dengan 20,8. Ini adalah contoh ekspresinya. Ekspresi dari variabel A. Misalnya itu adalah 20,8. Kemudian ekspresi dari variabel B itu adalah 15,0 dan lain-lain. Sama dengan juga A sama dengan B tambah C. Jadi jika saya run A sama dengan 40,5, ini adalah ekspresi juga. Oke, karena ini adalah mengandung suatu nilai variabel tersebut, menghasilkan nilai variabel. Oke, baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan topik yang keempat, yaitu input dan output. Di sini pada Java sudah memiliki basic input yang berada pada library untuk memberikan inputan. Pada Java juga terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu input, proses, dan output. Tapi di sini saya akan membahas tentang input dan output saja. Input adalah nilai yang dimasukkan, dan output adalah untuk menampilkan nilai atau hasil yang dimasukkan. Sekarang kita akan lanjut ke program. Oke, di sini kita akan membuat new scanner system in untuk menciptakan sebuah objek dari jenis scanner untuk menyimpan hasil inputan. Oke, di sini kita akan membuat scanner sc sama new
scanner. Oke, dalam kurung sistem dot in adalah sistem input. Oke, kita petik. Di sini masih X karena kita belum mengimpor Java Auto Scanner ini. Di sini kita bisa dengan cara Ctrl Shift O. Oke, di sini langsung muncul Java Auto Scanner. Oke, di sini saya akan memasukkan tipe data integer dengan variabel A. Oke. Untuk output di sini kita bisa menggunakan println dan bisa digunakan print saja. Ini kita masukkan sysout untuk menampilkan output, kontrol spasi, tanda petik, memasukkan A. Dan di sini adalah A sama dengan sc.next. Di sini ada untuk memanggil metode-metode untuk membaca berbagai jenis masukan. Ada next integer untuk membaca integer dari tipe data integer. Kalau kita memakai tipe data integer, maka saya memakai next int. Oke, ketik selesai. Sini masukkan A, maka nanti disimpan A. Untuk menghasilkan outputnya kita sysout lagi, sysout. Oke, ini kita menghasilkan A. Tidak tanda petik karena ini hanya untuk menampilkan nanti di luar sana. Kita X dulu. Oke, mari coba kita run. Masukkan A sama dengan 5. Oke, ini adalah angka yang kita input dan ini adalah angka outputnya. Angka output ini kita memiliki angka untuk mengeluarkan angka A, variabel A, angka 5. Oke, itu saja untuk input dan output. Kita lanjut yang ke topik kelima, yaitu percabangan. Oke, kita akan membahas tentang topik yang keenam, yaitu tentang percabangan. Di sini ada dua macam percabangan, yaitu percabangan dengan if, dua cabang, dan percabangan dengan select, yaitu banyak cabang. Oke, kita akan masuk ke dalam programnya. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang percabangan if. Oke, di sini kita akan menunjukkan if jika kita memasukkan statement A sama dengan 4, maka akan menampilkan sysout ini adalah if. Oke, coba ini dengan menggunakan if. Kita run. Oke, ini adalah 4. Oke, ini adalah if. Jika saya memasukkan A bukan 4, dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, tapi jika saya memakai else, ini adalah else. Oke, kurang petik. Oke, ini sekarang jika saya memasukkan 3, maka ini adalah else karena A yang saya masukkan 3 itu false. Jika false, dia mengecek ini. Kalau false berarti dia akan turun ke else. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang switch. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang percabangan switch. Mari kita coba ke switch, masukkan statement A, kurung,
adalah case 1. Case 1 sysout ini adalah angka 1. Oke. Yang kedua break 2 case 2 sysout ini adalah angka 2. Break. Oke, ini adalah default titik 2 default sysout ini bukan keduanya. Oke. Break. Jika kita menjalankan kita masuk. Oke. Jika kita menjalankan 1 dia adalah angka 1. Jika kita memasukkan angka 5 ini bukan keduanya. Oke, itu saja. Kita masuk ke perulangan. Oke, di sini kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik ke-6, topik perulangan. Di sini ada 3 macam perulangan yang umum digunakan pada bahasa pemrograman Java. Itu ada sebuah perulangan yang banyaknya perulangan sudah diketahui. Jika kalau sudah diketahui itu kita memakai perintah for. Dan ada 2 perulangan yang banyaknya perulangan tergantung dari proses yang ada di dalam perulangan itu kita memakai perintah while yang artinya pengecekan awal dan pengecekan akhir. Kita langsung masuk ke problem saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang perulangan for dulu. Di sini saya akan masukkan for int i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 10 dan i plus plus. Sysout ini adalah UKDW. Oke, coba kita run. Ini dia mencetak UKDW sebanyak 10 kali. Karena di sini i sama dengan 0, dia akan mencetak yang pertama ini, dan i lebih kecil dari 10 maka dia akan mencetak 10 kali, dan ini adalah increment. Increment itu dia bertambah 1. Jadi dia pertama dia memproses ini untuk menampilkan ini, dan dia akan bertambah terus sebanyak 10 kali di sini. Oke, itu saja. Kita akan masuk ke yang perulangan while. Oke, saya akan menjelaskan tentang perulangan while. Di sini saya menggunakan boolean a sama dengan true dan while a sysout UKDW. Oke, kita run. Ya, di sini dia akan mengulang terus karena di sini statement A sama dengan true. Kalau true maka dia akan berulang terus, dia akan mencetak terus UKDW. Oke, kita coba perhatikan. Sini saya akan menentukan berapa kali dia mengulang. Saya menggunakan intb sama dengan 0. Oke, b plus plus if b lebih besar dari 2 maka a sama dengan false. Oke, kita jalankan. Ya, dia hanya mencetak 3 karena
sini 0 ke 0, cetak KDW, kedua juga pertama itu cetak KDW, yang kedua itu cetak KDW juga, dan sampai yang ketiga itu berhenti karena dia false ya, karena dia false, dia lebih dari tidak B sama dengan tidak lebih besar dari 2, maka dia akan hasilnya A sama dengan false. Karena yang mencetak 3, yang pertama, ini kedua dan ketiga.